Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Divisi Teknologi Tepat Guna kelompok 19. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi tentang tanaman hidroponik. Hidroponik sendiri adalah metode penanaman modern yang cocok untuk mengamati zaman sekarang, karena tidak memerlukan lahan yang luas untuk penanamannya. Karena metode ini tidak menggunakan media tanah sebagai media penanamannya, melainkan dengan media-media lain seperti gambut, arang, yang akan saya jelaskan di video ini. Nah, macam-macam media hidroponik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu media organik dan media anorganik. Nah, untuk media organik sendiri, contohnya yaitu arang, sekam, serbuk gergaji, sabut kelapa, karpakis, vermikulit, gambut, dan lain sebagainya. Di gambar adalah contoh dari serbuk gergaji dan vermikulit. Untuk kelebihan dari organik media sendiri, yang pertama yaitu kemampuan dari menyerap air dan nutrisi yang tinggi, kemudian baik bagi perkembangan mikroorganisme bermanfaat seperti mikroriza dan lain-lain. Kemudian aerasinya optimal atau porus, memiliki kemampuan penyangga pH yang tinggi, sangat cocok bagi perkembangan perakaran, digunakan pada tipe irigasi drip, dan lebih ringan daripada media yang anorganik. Nah, untuk kekurangan dari organik media sendiri, yang pertama, kelembapan yang cukup tinggi dan rentan serangan jamur, bakteri, atau virus yang membawa penyakit untuk tanaman. Yang kedua yaitu sterilisasi media yang sulit dijamin, karena medianya membawa mikroorganisme dari alam. Kemudian tidak permanen dan hanya dapat digunakan beberapa kali saja. Secara rutin harus diganti, karena media organik yang memiliki mikroorganisme sendiri, jadi tidak dapat digunakan untuk berkali-kali. Dan yang kedua yaitu media non-organik. Contohnya yaitu perlit, rock wool, clay granular, sand, gravel, batu apung, batu bata, batu karang, dan lain sebagainya. Untuk kelebihan dari media non-organik, yang pertama, permanen, dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, porus dan aerasinya optimal. Yang ketiga yaitu cepat menghilangkan kadar air dan medianya tidak terlalu lembab. Kemudian sterilitasnya lebih terjamin dibandingkan media organik yang tadi saya sebutkan. Dan yang terakhir yaitu jarang digunakan sebagai inang dari bakteri, jamur, dan virus. Nah, kurang dari media anorganik, yang pertama, bukan media yang baik bagi perkembangan organisme bermanfaat seperti mikroriza. Medianya lebih berat karena umumnya berupa batuan. Kemudian terlalu cepat menghilangkan kadar air, sehingga nutrisi yang diberikan sering hilang untuk tanamannya. Kemudian kurang baik bagi perkembangan sistem perakaran. Nah, selanjutnya yaitu jenis tanaman hidroponik. Tipe tanamannya yaitu golongan tanaman hortikultura, meliputi tanaman sayur, buah, tanaman hias, pertamanan, dan tanaman obat-obatan atau tanaman toga.
Dan pada hakikatnya terlalu berlaku untuk semua jenis tanaman, baik tahunan, biennial maupun tanaman annual. Dan pada umumnya merupakan tanaman semusim atau tanaman anual, seperti mangga, durian, dan lain sebagainya. Nah, jenis tanaman yang bisa digunakan untuk hidroponik yaitu untuk sayuran, selada, sawi, pakcoy, tomat, wortel, asparagus, brokoli, cabai, seledri, bawang merah, bawang putih, daun bawang, terong, dan lain-lain. Dan untuk buah yaitu melon, tomat, timun, semangka, stroberi, paprika, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tanaman hias sendiri yaitu tanaman krisan, tanaman gerbera, anggrek, caladium, kaktus, dan lain sebagainya. Dan produksi sayuran dan buah-buahan. Penggunaan lahan yang lebih efisien karena hidroponik tidak menggunakan media yang banyak dan media yang cukup luas. Jadi lebih efisien untuk pemanfaatan lahan yang sempit. Kemudian hasil sayuran dan hasil buah memiliki kualitas tinggi. Tidak tercemar pestisida, limbah, dan kotoran karena tanah. Kemudian tersedia segar saat diperlukan. Karena hidroponik dapat ditaruh di mana saja, jadi kita bisa memanfaatkan tempat yang ada di rumah kita dan bisa diambil langsung saat kita memerlukannya. Seperti contoh tanaman toga, kita memerlukan tanaman-tanaman yang ada di samping rumah kita, bisa kita langsung ambil. Kemudian kendala pengusahaan skala besar seperti persaingan dengan produk sejenis dan pertanian tradisional yang harganya lebih murah. Nah, ini kendala-kendala dari pengusahaan skala besar untuk tanaman hidroponik sendiri itu juga lebih dapat bersaing dari tanaman yang ditanam di tanah, karena banyak faktor yang membuat harganya jadi lebih murah untuk tanaman hidroponik sendiri. Kemudian untuk sektor dari produksi tanaman hias, yang pertama yaitu prospek yang cukup baik untuk tanaman hidroponik. Kemudian untuk keperluan sendiri diperdagangkan maupun disebarkan. Dan wadahnya berupa pot khusus hidroponik. Media pasir, pecahan, batu apung, atau kerikil sintetis bisa digunakan untuk medianya. Dan sama, kendala pengusahaan skala besar yang dapat bersaing dengan produk sejenis dengan pertanian atau tradisional. Dan dalam sektor pertamanan belum diusahakan besar dalam skala di Indonesia. Dan kultur kerikil dan sistem pemberian larutan hara dan air dengan sirkulasi dan tanpa sirkulasi. Untuk sistem sirkulasi, tangki penampung larutan hara, jaringan pipa penyalur, dan pompa. Untuk sistem sirkulasi atau tanpa sirkulasi, menggunakan indikator ketinggian larutan. Nah, ini contoh untuk media-medianya. Yang pertama yaitu media rock wool. Kemudian ada perlit dan clay granular. Nah, ini adalah media-media padat yang non-organik. Skam yang dipadatkan. Nah, ini untuk media yang organik. Vermikulit, sabut kelapa, telet merupakan media-media organik. Nah, ini contoh beberapa jenis tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik. Ada timun Jepang, tomat, tanaman hias,
lettuce atau lotus. Ini semacam kubis. Nah, ini kubis-kubisan. Itu juga ada lettuce gambar. Dan yang terakhir yang saya tampilkan yaitu strawberry. Ini termasuk contoh buah-buahan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 19 mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa.